kira-kira bapak udah berpikir belum untuk nanti persiapan dalam pendidikan anak tersebut? Saat ini di umur segini mungkin belum, tapi lebih memikirkan dulu kelahirannya Ya Pak ya. Semoga lancar ya Pak nanti kelahirannya ya Pak. Ini Pak, saya baru saja mengikuti seminar tentang program pendidikan anak Pak. Boleh saya sharing sebentar Pak? Oke, boleh. Gini Pak, saya mau pakai gini ya Bu. Boleh, nggak apa-apa. Presentasi. Nggak apa-apa, kan ada meja tuh Bu, boleh pakai. Ini Pak. Ya. Tapi nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai situ aja kalau mau. Ya, di sini juga. Jadi suaranya. Bapak, tadi Bapak siapa namanya ya? Adi. Bapak Adi ya. Bapak Adi. Ya. Ya. Bapak Adi usianya berapa sekarang Pak? 32 jalan 33. 3 anak 33 aja ya. Sembilan. Istri umur berapa Pak? Istri 3. Abang 33 Istri dan 31. Dan anak masih mau lahir ya Pak ya? Pertama ini. Nah, kemungkinan kurang lebih 4 bulan lagi ya. Berarti kita anggap nanti anaknya umur masih 0 tahun ya Pak ya? Ya. Nanti kalau misalkan anaknya sudah lahir, kan Bapak tadi belum terpikir ya ke sana. Tapi kira-kira Bapak pasti terpikir dong ya anaknya itu nanti mau disekolahin sampai S1 atau S2 ya Pak? Keinginan ya, karena harusnya lebih baik dari orang tua. Kalau misalkan anak usia S1, kira-kira Bapak usia berapa Pak anak sampai selesai S1 usia? S1, nah ini dia mungkin saya belum masih ya, bisa kasih tahu. 18 tahun masuk SMA ya Pak, tambah 4 tahun S1, kita anggap 25 sampai S2 ya Pak. Baik. Ya. 25 tahun ya Pak ya. Ini kita berbicara tentang anak 25 tahun, berarti kita berbicara tentang 24 tahun yang akan datang ya Pak ya. Setuju ya Pak ya? Nah, 24 tahun yang akan datang. Berarti 25 tahun yang akan datang, usia Bapak Saya Adi. Bapak Hadi. Usia Bapak Hadi di 24 tahun yang akan datang berapa Pak? 25 tahun yang akan datang. Ya kita tambah aja. Kalau di sekitar 38 ya Pak. Iya. Masih sanggup nggak nyari uang? Ya. Ini Pak, berarti setuju ya Pak kalau usia 33 sampai usia Bapak 58 adalah kita sebut dengan usia produktif ya Pak. Apa itu usia produktif? Usia produktif itu artinya Bapak harus mensupport anak Bapak secara finansial, mau tidak mau, suka tidak suka, sampai Bapak usia 58 tahun. Belum lagi kalau adiknya. Ya. Kemudian dari usia 33 sampai usia 58, bisa nggak Pak Bapak menjamin kalau Bapak itu bisa mendampingi anak Bapak sampai usia 58 dari segi finansial? Dengan pekerjaan yang ada sekarang, saya mungkin kurang bisa meyakini bisa sampai. Kurang bisa ya Pak? Iya. Ada yang namanya resiko Pak. Resiko dalam hidup ada dua Pak. Bisa terjadi sakit kritis, bisa saja juga meninggal. Jangan sampai. Ya, tapi jangan sampai ya Pak ya. Yang di sini Pak, kalau misalkan terjadi sakit kritis, kita tidak pernah tahu Pak kapan sakit kritis bisa terjadi sama kita sebagai pencari nafkah. Ya. Ya. Kalau seandainya terjadi juga sakit kritis, kita tidak pernah tahu berapa lama kita terkena sakit kritis. Benar nggak Pak? Iya. Ya. Sama halnya dengan meninggal, kita tidak pernah tahu kapan meninggal itu bisa sampai hampiri kita ya. Di KTP ada tanggal lahir, Ada. di tanggal meninggal nggak ada. Artinya nggak ada yang tahu ya kita meninggal kapan ya. Nah, kemudian setelah itu itu persiapannya di sini Pak. Saya tadi sharing ada yang namanya PEP. PEP ini bagus Pak programnya Pak buat anaknya Bapak. Satu sisi di sini ada, nanti Bapak manfaatnya adalah Bapak akan mendapatkan manfaat
Manfaat dana pendidikan. Usia 25 tahun anaknya ya Pak ya. Ya. Kurang lebih berapanya nanti kita hitung ya Pak. Jadi itu concern pendidikan ya? Iya, Iya, pendidikan. pendidikan si anak. Kemudian yang kedua Pak, kalau di PEP ini Pak, kalau misalkan terjadi sesuatu dengan Bapak, antara risiko sakit kritis atau meninggal, Bapak akan dapat yang namanya beasiswa dari Prudential. Maka anaknya akan ditambahkan, misalkan Bapak kayak proteksi income ya sebenarnya. Kalau misalkan Bapak Biasa kasih. uang pertamanya berapa nih kita buat PEP? Misalnya 750 atau 500 kan pas tuh 750.000 ya. per bulan misalnya. Misalkan Bapak dapatnya 750.000 per bulan ya. Maka kalau seandainya Bapak terjadi resiko sakit kritis atau meninggal, maka beasiswa untuk si anak, beasiswa Bapak akan mendapatkan beasiswa anak Bapak ya, yang akan ditambahkan setiap 15% setiap tahunnya Pak. 3 tahun. Setiap 3 tahun Pak, setiap 3 tahunnya. Misalkan Bapak nih usianya 33, Bapak punya manfaat PEP-nya 750.000 per bulan ya Pak ya. Amit nih Bapak meninggal dunia di usia 36. Amit ya Pak ya. Nah ini agak sensi nih kalau Jauh-jauh ya. kalau yang udah ada pengalaman ada bahasa yang lebih ini nggak? Bahasa yang lebih enak nggak? Tutup usia Nah, misalnya. misalkan Pak, amit-amit nih di usia 36 kita tidak ada usia, kita nggak ada usia ya, maka 750.000 per bulan ini akan nambah 15% ya tadinya ya. Iya. 15% Pak. Per 3 tahun 15%. Oh, inflasi ya. 15% ya, karena mengikuti inflasi Pak. Maka kita akan di sini Sejuta aja, jangan 7,5 biar gampang. anggap 1 juta lah ya. Jadi 15%-nya kan ketahuan tuh berapa 15%-nya. Nah Pak, ada yang namanya beasiswa anak Pak sampai dengan usia kita anggap 25 tahun ya Pak. Kemudian saat terjadi yang namanya risiko tadi, yang artinya kita sakit kritis atau tidak ada umur, maka anak dan istri Bapak akan mendapatkan yang namanya uang pertanggungan jiwa atas diri Bapak sendiri. Oh ya, tadi pas misalnya jadi polis saya Iya. pewaris ya. Pewaris, penerima manfaat kan otomatis istrinya Bapak atau anaknya. Uang pertanggungan jiwa nanti akan dapat juga senilai dengan yang Bapak ambil nantinya. Ya, kalau misalkan anak Bapak terjadi sampai terjadi suatu kecelakaan atau ketidakmampuan secara disability ya, maka juga akan mendapatkan santunan kecelakaan. Ini buat anaknya Bapak ya, bukan buat bapaknya ya. Dan satu lagi Pak, otomatis kalau seandainya terjadi sakit kritis atau tidak ada umur pada pemegang polis atau pada Bapak nih, maka istrinya Bapak tidak perlu melanjutkan membayar polis premi asuransi per bulannya. Maka yang lanjutkan adalah Prudential Pak, sampai dengan usianya Bapak sampai dengan usia anak Bapak 25 tahun. Ya. Jadi ada yang namanya bebas premi Pak. Saya ada batasan umur nggak? Maksudnya kecelakaan terburuk di umur berapa yang bisa di-cover sama ibu? Apakah misalnya di bawah 36 atau di atas 36 masih memungkinkan yang di-cover sama si kru Untuk bebas premi. Iya, bebas premi. Syaratnya setelah 3 bulan jadi nasabah Pak. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak sudah ikut nih program edukasi protection ini ya, nah maka setelah polis berjalan 3 bulan, maka manfaat ini akan untuk yang namanya bebas premi sama UP jiwa ya, UP jiwa untuk perhitungannya nanti kita mulai lagi kan dari berapa ya. Oke, itu saya
sih sebagai nasabah benar-benar saya juga nggak terlalu ngerti ini. Udah setahun setengah yang lalu saya terakhir ini punya perubahan. Pendidikan, nilai pendidikannya tidak ada batasan ya, maksudnya nanti ketika masuk kuliah di angka di nominal berapa, misalnya dapatnya swasta untung dapat negeri, tapi kalau misalnya dapat swasta yang mahal, apakah potensial bisa cover penuh untuk biaya kuliah tersebut? Sesuai. Kita ngomongin swastanya ya, ya biaya yang mahal, bisa nggak? Bisa sesuai dengan ininya bapak nanti. Preminya Premi. diperhitungkan. Nah, itu kita sesuaikan. Jadi maksudnya gini Pak, kalau misalkan menurut bapak nih swasta saat ini biaya kuliah masuk sampai dengan selesai adalah misalkan 300 juta misalkan ya, 300 juta di tahun 2016. Nah, kemudian di usia nanti 21 tahun, di 18 tahun ke depan saat anak bapak mau masuk kuliah, kemungkinan di 2000 berapa tuh? Harganya udah sekitaran 1 M Pak, saat usia anak bapak 18 tahun. 18 tahun ke depan. Oh, 3 kali atau hampir 4 kali Iya. lipat ya? Iya, sama inflasi. Kita udah hitung inflasi ditangkap 10% lah ya, inflasi. Ada sudah dihitung, sudah ada survei. Iya, makanya nanti untuk mengetahui berapa preminya yang harus Bapak bayarkan, kalau Bapak punya target nih untuk mengumpulkan kurang lebih 1 M di usia 18 tahun, saya bisa bantu Bapak dengan itu. Berapa premi bulanan? Jadi di situ ya solusinya Iya. ya. Ya. Jadi kita nggak nawarin premi di awal, tapi kita bantu dia ke sini nih, goalnya apa nih di usia anaknya 18 tahun, berapa dana yang mau dikumpulkan, baru bicara premi. Jadi saya nggak semata-mata mikirin bayar bulanannya dia ya, tapi ada goal juga. Iya, kalau udah ada goal kan berani nggak dia bilang 500.000 ini per bulan? Nggak berani. Baik, baik. Ya, terima kasih Mas Silvi.